Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Mila dalam mata pelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas soal pemecahan masalah dalam materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan persamaan nilai mutlak. Jadi kali ini akan ada pembahasan soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dalam materi yang sudah kita pelajari. Jadi persiapkan diri kalian untuk menyimak baik-baik video ini ya. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama saya akan membahas aplikasi persamaan linear satu variabel. Soalnya seperti ini. Ahli kesehatan mengatakan bahwa akibat menghisap satu batang rokok, waktu hidup seseorang akan berkurang selama 2 menit. Berapa rokok yang dihisap Fahri setiap harinya jika ia merokok selama 25 tahun dan waktu hidupnya berkurang selama 125 hari, dengan catatan 1 tahun sama dengan 360 hari. Maka penyelesaiannya adalah seperti ini. Misalkan banyak rokoknya itu, kan yang ditanya berapa banyak rokok dalam satu hari yang dihisap oleh Fahri. Banyak rokoknya misalnya kita misalkan dengan X. Maka waktu hidup Fahri berkurang setiap harinya. Waktu hidup berkurang per hari. Berarti kan katanya 2 menit. Berarti 2X. 2 menit per batangnya. Gitu kan. Nah, kemudian dalam 1 tahun, waktu hidup Fahri berkurang sebanyak, berarti kalau dalam 1 tahun, 2 rokok, ya kan? 2 menit dikali banyaknya rokok, dikali dengan 360 hari. Ini satuannya menit ya. Karena di sininya menit, ya kan? 2 menit. Nah, berarti kalau 25 tahun, persamaannya jadinya 2X dikali 360 dikali 25 tahun. Satuannya sama nih, menit. Ya kan? Terus kemudian kalau udah seperti ini, diperolehlah persamaan untuk menghitungnya. Maka persamaannya kan ini nih. 2 menit dikali banyaknya rokok dikali 360 dikali 25. Sama dengan tadi katanya berkurang hidupnya selama 125 hari. Kita kalikan 24. Kenapa 24? Karena satu hari itu 24 jam dikali 60. Kenapa 60? Karena 1 menit itu 1 jam itu 60 menit. Seperti itu. Makanya 24 ini adalah menunjukkan jumlah jam dalam satu hari, 60 menit ini 60 itu menunjukkan 1 jam itu 60 menit. Gitu ya. Ini ada di soal. Nah, hasil perhitungan 2X dikali 360 dikali 25 adalah 18.000X. Hasil perhitungan 125 dikali 24 dikali 60 adalah 180.000. Maka nilai X atau banyaknya rokok dalam satu hari yang dihisap Fahri berarti 180.000 dibagi 18.000. Maka nilai X, coret 3-nya, coret 180 bagi 18 adalah 10. Maka atau jadi banyaknya rokok yang dihisap Fahri dalam satu hari adalah 10 batang. Seperti itu. Jadi dalam satu hari Fahri menghisap 10 batang. Dari soal cerita ini membuktikan bahwa menghisap rokok itu bisa mengurangi waktu hidup seseorang. Jadi kalau bisa jangan ngerokok ya. Oke, sekarang aplikasi pertidaksamaan linear satu variabel. Soalnya seperti ini. Agar tumbuh subur, tanaman kelapa harus diberi 3 jenis pupuk, yaitu pupuk A, B, dan C. Perbandingan ketiga pupuk tersebut berturut-turut adalah 5:3:1. Massa total pupuk yang diberikan tidak boleh melebihi 200 gram. Jika pupuk A dan pupuk C yang diberikan berturut-turut sebanyak 20 gram dan 40 gram, berapa jumlah maksimum pupuk B yang harus diberikan agar tanaman
kelapa dapat tumbuh subur. Penyelesaiannya. Penyelesaiannya tadi kan ada pupuk A berbanding B berbanding C. 5 berbanding 3 berbanding 1 gitu kan ya. Terus diketahui pupuk A-nya ada 20 gram. Pupuk B-nya kita belum tahu nih. Kita misalkan dengan X. Pupuk C-nya katanya 40 gram. Nah, yang ditanya ini kan berapa jumlah pupuk B gitu kan ya. Nah, berarti kita dapatlah jadi kan pertidaksamaan seperti ini. 5 dikali dengan 20 ditambah 3 dikalikan dengan X, 3X ditambah 1 dikalikan dengan 40. Kurang dari sama dengan 200. Dari mana 200? Tadi dikatakan bahwa pupuknya tidak boleh melebihi 200 gram. Nah, di sini kita berarti pakai tandanya kurang dari. Karena tidak boleh melebihi. Jadi bolehnya yang kurang dari 200 atau 200-nya ini. Maka kita pakai sama dengan. Jadi bedanya kurang dari dan kurang dari sama dengan, kalau misalnya kurang dari aja berarti 200 ke bawah. 200-nya nggak termasuk. Tapi kalau kurang dari sama dengan, berarti 200-nya termasuk. Gitu. Kita hitung sekarang. 5 dikali 20, 100. Ditambah 3X, ditambah 1 kali 40, 40. Kurang dari 200. 100 ditambah 40, 140. Ditambah 3X. Jadi X-nya tetap ya, karena dia variabel, jadi dia nggak bisa dihitung. Kurang dari 200. Maka 3X kurang dari sama dengan 200 dikurang 140. Kenapa jadi dikurang? Karena dia plus, ketika dia pindah jadi negatif. Paham? Maka nilai 3X kurang dari sama dengan 200 dikurang 140 adalah 60. Maka nilai X kurang dari sama dengan 60 dibagi 3. Kenapa jadi dibagi? Karena dia pindahkan dari perkalian, pindah jadi pembagian. Maka nilai X-nya kurang dari sama dengan 20. Jadi, jumlah maksimum pupuk B, adalah 20 gram. Seperti itu. Yang terakhir, aplikasi persamaan nilai mutlak. Soalnya seperti ini. Bendungan Katulampa di Bogor sering meluap pada musim hujan. Ketinggian air di bendungan tersebut saat musim hujan dan kondisi siaga 2 adalah sekitar 160 cm. Ketinggian air di bendungan Katulampa tergantung dari banyaknya curah hujan di daerah puncak. Jika perubahan ketinggian air di bendungan Katulampa pada situasi tidak normal adalah 65 cm, tentukan penurunan minimum dan peningkatan maksimum ketinggian air di bendungan tersebut. Nah, penyelesaiannya soal cerita seperti tadi kan ada tentukan penurunan minimum dan peningkatan maksimum. Berarti akan ada 2X yang kita cari. Berarti kalau ada 2 gitu, kita pakai nilai mutlak gitu ya. Nah, misalkan ketinggian air bendungan Katulampa karena ada perubahan, kita misalkan dengan X. Jadi, perubahan ketinggian airnya kita misalkan X. Kemudian, simpangan ketinggian pada kondisi normal. Jadi ketika pada kondisi normal, maka nilai mutlak X dikurang 160. Tadi kan katanya kalau dia saat musim hujan kondisi siaga 160, maka ketika normal itu X dikurang 160. Nah, kemudian ketika katanya ada perubahan ketinggian bendungan sebesar 65 cm. Berarti kalau ada perubahan bendungan berarti jadi nilai mutlak X dikurang 160 sama dengan 65 cm. Nah, dapatlah nih persamaan ini. Maka diperolehlah, baru deh kita cari pakai nilai mutlak seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan. X dikurang 160 sama dengan 65, maka nilai X sama dengan 65 ditambah 160. Paham ya? Negatif pindah jadi positif. 65 ditambah 160 adalah 225.
Yang kedua, X dikurang 160 sama dengan negatif 65. Ya kan? Kemarin ada dua kan, yang pertama positif, yang kedua negatif. Maka X sama dengan negatif 65 ditambah 160. Maka nilai X sama dengan 95. Negatif 65 ditambah 160 hasilnya adalah 95. Jadi penurunan minimum, yang namanya penurunan berarti dia minimum. Berarti kalau yang minimum itu yang angkanya kecil, berarti penurunan minimumnya 95 cm. Dan peningkatan maksimumnya itu berarti yang ini 225 cm. Seperti itu. Oke, itu adalah soal-soal aplikasi dari persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel serta persamaan nilai mutlak. Silahkan pelajari baik-baik dan persiapkan diri kalian untuk penilaian tengah semester. Lengkapi catatannya dan pelajari kembali materi-materi yang sudah saya berikan. Semangat PTS, semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan, dan sampai ketemu di video berikutnya. Mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.